Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Allah dengan penuh keyakinan Allah pasti mendengar pujian kita ini. Dan pujian Alhamdulillah diberi julukan oleh Allah dengan kalimat syukur. Dan Allah telah berfirman dengan bersyukurnya seorang hamba, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, berterima kasih, aku pasti akan tambah. Dan kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Maka sangat wajar sebagai seorang mukmin selalu lisan kita terbasahi dengan Alhamdulillah. Juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam yang penuh dengan hormat, hangat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah memerintahkan kita mengucapkan itu, dengan harapan ini akan menjadi pahala buat kita dan akan mendapatkan rahmat juga yang telah dijanjikan oleh Allah dengan sekali mengucapkan salam hormat dibalas 10 kali. Saudaraku siman masih di bab solat dalam kitab Minhajul Muslim dan kita akan masuk ke materi ke-9. Masalah solat qasar, solat jama', solat orang sakit dan solat dalam keadaan genting. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari panjang lebar masalah imamah, azan dan iqamah. Juga masalah makmum yang masbuk. Syekh Abu Bakar rahimahullah menjelaskan tentang masalah dimulai dengan solat qasar. Dan qasar pengertiannya adalah solat yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan tetap membaca Al-Fatihah dan surah. Dengan demikian solat maghrib dan solat subuh tidak dapat dikasar. Karena solat maghrib 3 rakaat dan solat subuh 2 rakaat. Sudah saya jelaskan di awal-awal bab solat kita, kalau solat memang asalnya awal turun, awal diperintahkan di kejadian Isra dan Mi'raj semuanya 2 rakaat. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah, sebelum terjadi perang Badar, maka disempurnakanlah solat seperti yang kita ketahui sekarang. Maghrib ditambah 1, isya, duhur dan asar ditambah 2 rakaat dan tertinggallah hukum asalnya pada subuh. Makanya seseorang dibolehkan mengqasar solat di waktu-waktu tertentu, artinya memangkasnya, mengembalikan dia ke hukum solat yang awal. Dan yang boleh diqasar hanya yang 4 rakaat saja, karena memang minimal solat pada saat itu yang wajib dikerjakan adalah 2 rakaat. Hukum solat qasar disyariatkan berdasarkan sabda Nabi atau berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 101, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqasar salat atau memangkas yang 4 rakaat menjadi 2. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, ini lafadznya Imam Muslim, nomor 686, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Salat qasar adalah sedekah yang disedekahkan Allah kepadamu, maka terimalah sedekahnya. Jadi Allah SWT ringankan bagi musafir untuk mengqasar. Kebiasaan Rasulullah SAW mengqasar salat ketika berpergian telah menjadikannya sebagai sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Karena tidaklah Rasulullah SAW berpergian kecuali beliau akan mengqasar salat dan para sahabat seluruhnya ikut mengqasar salat mereka bersama beliau. Jadi boleh saja musafir tetap mukim, artinya tetap dia salat itmam, sempurna. Dia hitung dirinya seperti mukim. Tetap duhur 4, tetap asar 4, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia mau mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dia mengqasarnya. Poin nomor 3, perjalanan disunnahkan mengqasar salat di dalamnya. Nabi SAW tidak membatasi jarak perjalanan yang di dalamnya dibolehkan mengqasar salat. Tapi setelah mayoritas sahabat, tabi'in dan para imam memperhatikan jarak sejumlah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang di dalamnya beliau mengqasar salat, akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa jarak perjalanan yang di dalamnya dibolehkan mengqasar salat adalah sekitar 4 barid, atau disebutkan 1 barid sama dengan 12 mil, atau kurang lebih tumbahnya semua 80 atau 48 mil. Ya kurang lebih kalau dalam kilometer 88 kilometer poin 7. Jarak ini merupakan jarak minimal bolehnya mengqasar salat.
bagi orang yang melakukan perjalanan minimal sebagaimana batasan jarak di atas dengan tujuan bukan untuk melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah, maka disunnahkan baginya mengqasar solatnya, di mana ia menunaikan solat duhur, asar, serta isya yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tentu ini khilaf di antara ulama dalam masalah ini ya, masalah jarak safar, karena belum ada penentuan langsung dari Nabi SAW tentang jaraknya. Maka ijtihad sebagian ulama kurang lebih 88 km. Ada juga pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya jarak qasar salat itu jarak antara Mekah sama Jeddah. Ya, ini kurang lebih jaraknya sekitar 65 sampai 70 km. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya pendapat diantaranya qasar itu boleh dilakukan selama orang itu mendapatkan predikat safar. Dan safar berarti seseorang melakukan perjalanan dengan jerih payah. Maka seseorang yang penting sudah keluar dari kotanya, dan apabila seseorang menganggap itu adalah jarak safar yang jauh, maka sudah cukup baginya untuk mengqasar solat itu. Jadi ini khilaf di antara ulama dan masih cukup longgar ya pendapat ulama dalam masalah ini. Tetapi idealnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, mayoritas ulama memilih dengan 88 km tadi atau 48 mil. Selanjutnya poin nomor 4, permulaan dan penutupan solat qasar. Musafir dibolehkan mengqasar solatnya dari semenjak ia keluar meninggalkan pemukiman penduduk di daerahnya dan selama perjalanannya hingga ia kembali lagi ke daerahnya. Kecuali jika ia berniat untuk menetap selama 4 hari atau lebih di daerah tujuan, maka ia harus menyempurnakan solatnya dan tidak boleh mengqasarnya. Karena dengan berniat menetap di daerah tujuan niscaya akan menenangkan hatinya dan menenteramkan jiwanya. Mengingat alasan disyariatkannya solat qasar ialah keresahan musafir dan kesibukan hatinya memikirkan perjalanannya. Jadi ini pendapat ya. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah niat 4 hari ke atas, ada yang mengatakan juga 6 hari ke atas, maka dari awal dia sudah tidak perlu menjamak dan qasar. Tapi kalau kurang dari ini maka dia punya hak untuk jamak qasar. Ini pendapat. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu. Selama memang dia niat safar, tidak ada batas waktu. Dan disebutkan dalilnya tentang masalah boleh lebih dari 4 hari sampai 10 hari, 20 hari selama orang itu safar, adalah dalil yang diangkat oleh Syekh Abu Bakar dalam buku ini. Disebutkan, diriwayatkan Imam Ahmad di nomor 13.726, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Tabukin 20 yawman yaqsurus salah. Rasulullah SAW pernah tinggal sementara di Tabuk selama 20 hari dengan mengqasar salatnya. Ya, artinya boleh lebih dari 4 hari. Tapi ada pendapat yang mengatakan kalau orang sudah niat 4 hari ke atas berarti dia sudah niat mukim. Dia memang ingin berlama-lama di situ. Dianggap safar kalau 3 hari. Tapi ini tidak ada dalil khusus masalah pendapat ini ya. Yang ada dalil khusus justru lebih daripada 4 hari seperti dalil tadi kita sebutkan. Nabi SAW tinggal sekian belas hari di Mekah, beliau mengqasar dan jamak, beliau juga pergi ke Tabuk, ya kurang lebih jaraknya jauh ya Tabuk itu, dari Madinah. Kalau sekarang saja Tabuk itu mungkin bisa memakan waktu sekitar 9 jam, naik mobil ya, bisa 9 jaman mungkin, kalau kurang lebih 7, 8, antara 8 sampai 9 jam, itu zaman sekarang, zaman dulu itu bisa berhari-hari mungkin ya, untuk perjalanan ke sana. Dan Nabi SAW tinggal di sana selama 20 hari semuanya di qasar. Ya, di pemukiman orang-orang Romawi pada saat itu untuk melawan atau berperang dengan Romawi. Tapi mereka tidak keluar tentunya, tidak melawan Nabi SAW. Sebagian ulama berpendapat bahwa beliau melakukan hal tersebut karena tidak berniat menetap di sana. Nah, selama orang memang tidak ada niat tetap, maka berarti dia musafir. Juga satu hal teman-teman sekalian, yang jadi tolok ukur antum itu mukim atau musafir adalah niat menetapnya. Misal contoh, kita lahir dan remaja di Jakarta. Pada saat kuliah, kita pindah ke Jogja. Misal, dan sekarang di Jogja mayoritas waktu kita. Artinya menetap kita mayoritasnya ada di Jogja. Karena liburan saja kita pulang ke Jakarta. Berarti sekarang antum kalau pulang ke Jakarta, musafir. Kalau antum ke Jogja, mukim. Walaupun antum tadinya dasarnya tinggal di Jakarta, karena antum sudah pindah. Makanya di mana tolok ukurnya di mana kita menetap.
Ya, Nabi SAW dulunya tinggal di Mekah. Setelah hijrah ke Madinah, beliau anggap dirinya mukim di Madinah. Maka pada saat pembebasan kota Mekah, beliau mengqasar dan menjamak salat. Ya, padahal itu Mekah, kota lahirnya. Gitu. Jadi bisa saja kita setiap saat berpindah lokasi menjadi mukim atau musafir, tergantung kita menetap di mana. Ya, termasuk orang yang pindah kerja setahun, 2 tahun bertugas, sama. Ya, kecuali kalau kita hanya sekedar pergi meeting urusan perusahaan, membeli produk lalu kita kembali, itu musafir. Poin nomor 5, solat sunnah dalam perjalanan. Ketika seorang muslim bepergian maka dibolehkan baginya meninggalkan sejumlah solat sunnah rawatib dan yang lainnya, kecuali solat sunnah subuh serta solat witir, di mana dianggap tidak baik meninggalkan keduanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Lau kuntu musabbihan atau mutanaffilan la atmamtu salati." Jika aku menunaikan solat sunnah atau solat nafilah, niscaya aku lebih memilih menyempurnakan solatku atau tidak dikasar. Riwayat ini riwayat Imam Muslim nomor 689. Artinya Ibnu Umar menekankan kalau setiap musafir dia sebaiknya memilih qasar, dan qasar lebih afdal. Qasar lebih afdal karena Nabi SAW mengqasarnya, itu contoh dari beliau. Ibnu Umar juga mengatakan dalam statement ini, kalau aku ingin sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, ya aku tidak usah musafir, anggap saja mukim. Karena qasar sholat sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekan, bukan kewajiban. Tetapi tetap lebih afdal dia mengqasar, menganggap dirinya safar. Sebagaimana dibolehkan juga bagi musafir menunaikan sejumlah solat sunnah menurut kehendaknya tanpa ada paksaan. Karena Rasulullah SAW pernah menunaikan solat duha sebanyak 8 rakaat saat bepergian. Terkadang beliau juga menunaikan solat sunnah di atas punggung binatang kendaraannya saat pulang dari perjalanannya. Jadi artinya digugurkan solat sunnah qobliyah dan ba'diyah, selebihnya boleh dikerjakan. Baik itu sholat malam, witir, sholat duha, tahiyat masjid boleh dikerjakan. Tapi sunnah rawatib dianjurkan untuk dihilangkan karena memang kita sedang mengqasar sholat wajibnya. Dan contoh dari Nabi SAW tidak pernah beliau menjamak qasar lalu mengikuti dengan sholat sunnah. Poin nomor 6, masalah ketentuan pelaksanaan sholat qasar berlaku umum, mencakup seluruh musafir. Mengenai ketentuan pelaksanaan sholat qasar, tidak ada perbedaan antara musafir yang berkendaraan dengan musafir yang berjalan kaki. Dan antara yang berkendaraan unta dengan yang berkendaraan mobil atau pesawat, kecuali yang berkendaraan kapal laut. Jika ia tidak turun dari kapal lautnya sepanjang tahun, sehingga seakan-akan ia telah menjadi penghuninya, jika demikian maka tidak dibolehkan baginya mengqasar sholat. Melainkan dia harus menyempurnakan sholatnya karena ia dianggap telah menjadi penghuni kapal laut tersebut. Jadi kayak pegawai-pegawai di kapal laut, ya. Walaupun dia setahun baru pulang di Indonesia, misalnya dia ke Eropa, dia kemana-mana, ya tetap aja di laut itu seperti rumahnya sudah, menetap di situ. Kantor berjalan tapi, gitu kan. Maka tetap dia berarti dianggap mukim di atas kapal itu. Nah, kecuali dia turun di satu wilayah, misalnya mampir kapalnya di satu wilayah. Pada saat mampir, dia turun di kota itu, tinggal 2 hari misalnya, di situ boleh dia menjamak qasar. Kapan dia kembali ke kapalnya, berarti dia itmam lagi. Poin B-nya tentang sholat jamak. Kita masih baru membahas tadi masalah sholat yang dipangkas. Sekarang menggabungkan antara sholat. Hukum sholat jamak di poin pertama. Sholat jamak merupakan sebuah rukhsah atau keringanan yang boleh dilakukan. Kecuali menjamak 2 sholat duhur, yakni duhur dan asar. Pada hari Arafah. Di Arafah serta menjamak 2 solat maghrib dan isya saat bermalam di Muzdalifah, maka hal itu merupakan ketentuan yang tidak ada pilihan selain melakukannya. Berdasarkan keterangan dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah SAW menjamak solat duhur dan asar ketika di Arafah dengan 1 azan dan 2 iqamah, dan ketika di Muzdalifah beliau pun mengerjakan solat maghrib dan isya dengan 1 azan dan 2 iqamah. Hadis ini riwayatkan Muslim nomor 1218. Jadi walaupun penduduk Mekah kalau dia sedang haji di Arafah, tetap dia jamak qasar. Tanggal 9 Zulhijjah, duhur asar, dijamak, digabung, kemudian diqasar, dipangkas jadi 2 rakaat dan ditakdim, dimajukan di waktu duhur. Maghrib dan isya juga sama, digabung, dijamak, kemudian diqasar isyanya, karena maghrib nggak boleh diqasar, kemudian ditakhirkan, diterlambatkan di waktu isya.
Jadi duhur asarnya dimajukan di waktu duhur, maghrib isya'nya ditakhirkan, diterlambatkan di waktu isya. Itu khusus di tanggal 9 Zulhijjah di musim haji. Hari Arafah dan malamnya malam Muzdalifah namanya. Poin nomor 2, tata cara solat jamak. Adapun tata cara menjamak solat ialah bahwa musafir hendaklah menunaikan solat duhur dan solat asar dengan dijamak atau digabungkan. Jika jamak takdim, maka ia menunaikannya pada awal waktu solat duhur, sedangkan jika jamak takhir, maka ia menunaikannya pada awal waktu solat asar. Atau menjamak solat maghrib dan solat isya, baik jamak takdim dimajukan di waktu maghrib, atau jamak takhir diterlambatkan di awal waktu isya. Dengan melaksanakan keduanya pada awal waktu masing-masing dari keduanya. Berdasarkan keterangan dalam satu hadis bahwa suatu hari saat berada di daerah Tabuk, Rasulullah SAW mengakhirkan solatnya. Lalu beliau pergi menunaikan solat duhur dan asar dengan dijamak. Lalu beliau pergi lagi menunaikan solat maghrib dan isya dengan dijamak. Di mana ketika itu beliau datang ke daerah Tabuk untuk berperang. Hadis ini riwayat Imam Muslim atau Imam Bukhari Muslim, lafaz ini Imam Muslim nomor 706. Dibolehkan bagi penduduk sebuah wilayah untuk menjamak antara solat maghrib dan isya di masjid pada malam di mana hujan turun deras atau udara terasa dingin sekali atau angin berhembus kencang. Jika hal itu akan menyulitkan mereka kembali lagi ke masjid saat waktu solat isya tiba. Karena Rasulullah SAW pernah menjamak antara solat maghrib dan isya pada malam di mana ketika itu turun hujan. Ini disebutkan di dalam hadis Bukhari. Nomor 543. Ya, jadi kalau misalnya kita menuju ke masjid, pas maghrib terasa atau ada berita mengatakan akan terjadi gempa, akan terjadi apalah tsunami, segala macam. Maka kita boleh langsung menjamak maghrib sama isya secara berjamaah walaupun di waktu maghrib, walaupun bukan musafir. Jadi kita harus bedakan ya, kalau hukum qasar memangkas tadi dan menjamak ini untuk musafir. Kalau jamak saja boleh walaupun bukan musafir. Menggabungkan, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Seperti misalnya dikhawatirkan banjir, ya badai, gitu kan, rubuh masjid dan segala macam, maka itu boleh menjamak antara maghrib sama isya, ya, di waktu maghribnya. Juga dibolehkan bagi orang yang sakit menjamak antara dua solat duhur dan asar, atau antara dua solat isya, solat maghrib dan isya. Jika mereka kesulitan menunaikan tiap-tiap solat pada waktunya. Karena alasan disyariatkannya solat jamak itu adalah dikarenakan adanya kesulitan. Jadi kapan saja kesulitan itu ada, maka pada saat itu solat jamak dibolehkan. Terkadang seseorang menghadapi kesulitan yang luar biasa di saat dia berada di tempat, misalnya mengkhawatirkan akan keselamatan dirinya, kehormatannya, atau hartanya. Maka pada saat itu dibolehkan baginya menjamak solatnya. Berdasarkan keterangan di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah satu kali menjamak solat saat berada di tempat karena alasan, bukan karena alasan hujan. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, anna Nabi SAW shalla bil Madinati sab'an wa thamaniyan al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya. Bahwasanya pada saat berada di Madinah, Nabi SAW pernah mengerjakan solat sebanyak 7 atau 8 rakaat, yakni menjamak solat duhur dengan solat asar, kemudian menjamak solat maghrib dan solat isya. Tentu maksudnya di waktu masing-masing ya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 543, Imam Muslim nomor 705. Di mana praktiknya bahwasanya Rasulullah SAW menangguhkan solat duhur dan menyegerakan solat asar di awal waktunya, dan menangguhkan solat maghrib dan menyegerakan solat isya di awal waktunya. Hal ini dikarenakan melaksanakan dua solat secara berurutan pada satu waktu. Saya rincikan dulu. Kalau seseorang musafir, dia mau jamak qasar, maka yang disunnahkan oleh Nabi SAW, misalnya kita mau jamak qasar takdim, digabung, dijamak, dikasar, dipangkas duhur sama asarnya misalnya, dan ditakdim, dimajukan. Maka kita sholat di awal waktu duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Dicontohkan itu oleh Nabi SAW, baik di musim haji ataupun di waktu safar beliau. Atau dijamak takhir, diterlambatkan di waktu asar. Digabung, dijamak, dikasar duhur sama asar, ditakhir, diterlambatkan di awal waktu asar. Ini kalau seseorang musafir. Kalau seseorang menjamak tanpa safar, seperti kasus orang sakit tadi, terjadi badai dan segala macam, maka ini dianjurkan sunnahnya, misalnya kita mau menjamak antara duhur sama asar, maka duhurnya ditangguhkan, diterlambatkan sampai akhir waktu.
sampai menjelang asar. Begitu salam, ya, sudah masuk waktu asar atau beberapa saat masuk waktu asar, lalu dia sholat asar di awal waktu. Itu juga diistilahkan dengan jamak. Ini kalau hanya jamak saja, bukan safar. Kalau safar, enggak, di awal waktu masing-masing. Kalau takdim berarti di awal waktu duhur, misalnya kalau duhur sama asar. Kalau di takhir berarti di awal waktu asar. Jelas nggak ini? Ya. Jadi makanya dalam hadis ini disebutkan begitu ya. Kalau hanya jamak saja, ini banyak kasusnya ini. Kalau mau terjadi badai tadi, kalau misalnya ada orang mau operasi, dia akan dioperasi prosesnya dari jam misalnya azan duhur, ya. Dan kemungkinan dengan obat bius segala macam dia akan sadar di waktu maghrib misalnya. Asar akan hilang. Maka di sini boleh dia jamak. Nah, boleh dia menjamaknya. Dan kondisi ini kalau memang betul-betul dia harus masuk ruang operasi, tidak bisa lagi kecuali waktu itu, boleh dia menjamak di waktu itu. Duhur dan asar di awal waktu duhur. Walaupun idealnya, sunnahnya kalau menjamak tanpa qasar, duhur di akhir waktu, asar di awal waktu. Maghrib di akhir waktu, isya di awal waktu. Jadi bertemu juga di jamak. Tapi ini bagi orang yang tidak musafir. Kalau musafir dia tetap menjamak di awal waktu masing-masing sholat itu. Selanjutnya di poin C-nya tentang sholat orang sakit. Jadi kita sudah sudah bahas poin A tentang qasar, poin B tentang jamak. Kita sekarang bahas di poin C tentang sholatnya orang sakit. Jika orang sakit dan tidak mampu berdiri dengan bersandar kepada sesuatu, hendaklah ia sholat sambil duduk. Jika ia tidak mampu duduk, hendaklah ia sholat sambil berbaring atau miring di atas lambung. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia sholat sambil terlentang dengan melonjorkan kedua kakinya menghadap ke arah kiblat dan melakukan sujudnya dengan cara membungkuk lebih rendah dari rukuknya. Jika ia tidak mampu melakukan rukuknya dan sujudnya dengan cara demikian, maka lakukanlah dengan isyarat dan ia tidak boleh meninggalkan sholatnya apapun alasannya. Berdasarkan keterangan dikemukakan oleh Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seraya berkata, aku menderita penyakit wasir. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW tentang solat dan beliau menjawab, "Shalli qa'ima, fa in lam tastati' fa qa'ida, fa in lam tastati' fa shalli ala jambik, fa in lam tastati' fa mustalkiyan." Salatlah kamu sambil berdiri, jika kamu tidak mampu, maka salatlah kamu sambil duduk. Jika kamu tidak mampu, maka salatlah kamu sambil berbaring atau miring di atas lambung, balik sisi kanan. Diusahakan tentu hadap kiblat, ya. Dan jika tidak mampu, kamu tidak mampu, maka salatlah sambil terlentang. Hadis ini riwayat Bukhari di nomor 1117. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Jadi tingkatannya itu, salatnya berdiri. Kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu ya baring ke sisi kanan, kalau tidak mampu kemampuannya terlentang juga cukup. Nah, apalagi kalau memang ada udzur-udzur yang tidak memungkinkan dia untuk bergerak kiri kanan. Ya, mungkin karena patah tulang misalnya ya, atau apalah, baru menyelesaikan operasi di bagian batok kepalanya sehingga tidak bisa goyang kiri kanan, maka ini semua tergantung keadaan dia. Yang terakhir di poin D-nya, salat khauf atau salat dalam keadaan takut atau genting. Disebutkan poin pertama, ketentuan hukum syariatnya. Salat khauf disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakun ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, maksudnya sahabatmu, lalu kamu, hai Muhammad, bila kamu berada di tengah-tengah mereka, maksudnya para sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Tentu maksudnya genting ini peperangan ya, terutama dalam peperangan. Karena kita lagi berhadapan sama musuh, itu yang dimaksud dengan sholat genting. Jika kamu, hai Muhammad, berada di tengah-tengah sahabatmu lagi bersama-sama dengan mereka, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata.
Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholat mereka denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Jadi artinya sholat sambil pegang senjata. Poin nomor 2, tata cara sholatnya. Seperti apa sih? Tentu ada dua macam ya. Ada sholatul khauf, sholat dalam keadaan genting atau peperangan ini. Sementara musafir, kita yang datang ke lokasi musuh. Atau kita dalam keadaan genting sedang berhadapan musuh tapi duduk di kota kita. Ya, kalau itu musafir, kalau ini mukim. Maka ada caranya masing-masing. Mengenai tata cara pelaksanaan sholat khauf, terdapat sejumlah tata cara pelaksanaan yang berbeda tergantung pada berat dan ringannya kegentingan yang dihadapi. Adapun tata cara sholat khauf yang paling masyhur ialah saat peperangan berlangsung di perjalanan atau di daerah musuh, sedang musafir ya, di mana pasukan tentara dibagi menjadi dua kelompok. Karena musafir jadi sholatnya berapa rakaat? 2. Misalnya duhur 2, asar 2 gitu kan. Ini sholatul khauf, sholat duhur, asar, sholat maghrib, isya, tapi dalam keadaan genting. Kalau tadi kan kita dalam kondisi musafir, di kamar hotel, segala macam, kita sholat di rumah keluarga, nggak ada masalah. Tapi ini di kancah peperangan, makanya agak berbeda keadaannya. Di mana pasukan tentara dibagi menjadi 2. Misalnya ada 1000 pasukan, 1000 orang, 500-500 misalnya. Atau ada 100 orang, 50-50. Satu kelompok berdiri menghadap arah musuh, dan satu kelompok lagi menghadap saf di belakang imam. Jadi kalau 100 orang prajurit, 50-nya ikut imam sholat, 50-nya berjaga-jaga menghadapi musuh. Maka dibagi 2 kelompok, satu kelompok berdiri menghadap ke arah musuh dan yang satu kelompok lagi membuat saf di belakang imam. Dan mereka sholat bersamanya 1 rakaat. Lalu imam tetap dalam keadaan berdiri, sementara kelompok tersebut menyelesaikan sholat mereka 1 rakaat lagi. Lalu salam. Paham maksudnya? Misalnya saya jadi imam, pasukan ada 100 orang, 50 orang menghadapi musuh, 50 orang ikut berjamaah dengan saya. Karena kita musafir sholatnya 2 rakaat, misalnya duhur 2 rakaat. Nah pada saat saya sholat 1 rakaat, ini makmum ikut semua 50. Begitu saya berdiri ke rakaat kedua, ya, mereka ikut berdiri ke rakaat kedua, tapi mereka setelah itu lanjutkan sendiri rakaat keduanya. Saya tetap berdiri sebagai imam. Mereka seperti sudah misah, nanti enggak? Tapi tetap di safnya. Mereka ruku, mereka i'tidal, mereka sujud sampai salam, lalu mereka bubar. Pasukan, saya sebagai imam tetap berdiri di rakaat kedua. Saya enggak ikut-ikutan sama makmum sampai selesai. 1 rakaat berjamaah sama saya, rakaat kedua mereka sholat sendiri. Tapi tetap dalam kondisi saf tertata rapi. Jelas gak ini? Karena ini untuk jihad, harus siap. Mau dapat bidadari harus paham ini. Setelah pasukan yang 50 orang sholat salam, mereka menghadapi musuh. Yang 50 belum sholat ikut gabung sekarang. Paham gak? Mereka gabung sekarang, saya imam rakaat yang keberapa? 2. Makmum yang baru masuk pertama. Maka saya sholat, ruku, i'tidal, mereka ikut saya semua. Ya. Begitu saya tahiyat, mereka berdiri menambah 1 rakaatnya. Yang baru datang. Sayanya tidak salam tapi sebagai imam. Saya tunggu mereka. Mereka ruku, mereka i'tidal, mereka sujud, mereka sujud, mereka sujud lagi. Duduk tahiyat, baru salam bersama-sama dengan saya. Jelas nggak? Alhamdulillah. Ada tadi oh ini berarti sudah paham. Baik. Dikatakan di sini saya ulangi lagi, di mana pasukan tentara dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok berdiri menghadap ke arah musuh dan satu kelompok lagi membuat saf di belakang imam atau ikut sholat. Dan mereka sholat bersamanya 1 rakaat bersama imam. Lalu imam tetap dalam keadaan berdiri sementara kelompok tersebut menyelesaikan sholat mereka 1 rakaat lagi. Lalu salam, bubar mereka. Tadi pergi hadapi musuh yang belum sholat masuk. Kemudian kelompok tersebut menggantikan posisi kelompok yang satunya lagi yang menghadap ke arah musuh. Lalu kelompok yang digantikan membuat saf dan sholat bersama imam 1 rakaat. Dan imam tetap dalam keadaan duduk tahiyat. Ya. Sedangkan kelompok tersebut menyelesaikan sholat mereka yang 1 rakaat lagi. Lalu imam salam bersama mereka. Dalil yang menjelaskan mengenai ketentuan tata cara sholat khauf di atas adalah hadis Sahal ibn Abi Khathma radhiyallahu anhu yang pernah melaksanakannya bersama Rasulullah SAW seraya beliau berkata, Anna ta'ifatan saffat ma'an Nabi SAW wa ta'ifatun wijahal adu fa shalla billati ma'ahu raka'ah thumma thabata qa'ima
wa atammu li anfusihim thumma ansarafu wijahal adu wa ja'at at-ta'ifatul ukhra fa shalla bihim ar-rak'ah فصلى بهم الركعة التي بكيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. Satu kelompok membuat barisan bersama Nabi SAW dan satu kelompok lagi berdiri menghadap ke arah musuh. Kemudian kelompok yang membuat barisan bersama Nabi SAW sholat bersama beliau 1 rakaat dan beliau tetap berdiri. Sementara kelompok tersebut menyempurnakan sholat mereka. Lalu mereka berpaling dan menghadap ke arah musuh. Selanjutnya datang kelompok yang satunya lagi. Lalu beliau sholat bersama mereka 1 rakaat yang masih tersisa dari sholatnya. Dan beliau tetap duduk sedang kelompok tersebut menyempurnakan sholat mereka. Kemudian beliau salam bersama mereka. Disebutkan riwayat Imam Muslim di nomor 842. Itu tadi kalau kita musafir, lalu kita menghadap musuh, sholat khaufnya begitu. Poin nomor 3, tata cara sholat khauf ketika peperangan terjadi di daerah sendiri. Kita bukan musafir. Berarti duhurnya tetap harus 4, nanti asranya juga tetap 4, tidak dijamak ya. Jika peperangan berlangsung di daerah sendiri di mana tidak dibolehkan mengqasar sholat, hendaklah kelompok yang pertama mengerjakan sholat 2 rakaat bersama imam. Ya, intinya imamnya sampai tahiyat, berdiri rakaat ketiga, maka imamnya tetap berdiri di rakaat ketiga. Makmumnya menyelesaikan 2 rakaat yang tersisa sampai salam. Diganti kelompok yang kedua, imam sudah rakaat ketiga, mereka baru rakaat pertama. Ikut sama imam sampai selesai rakaat keempat. Tapi imam belum salam, mereka menambah 2 rakaat yang tersisa lalu mereka salam sama imam. Jadi mirip tadi, cuma bedanya ini 4 rakaat ya. Jika peperangan berlangsung di daerah sendiri di mana tidak dibolehkan mengqasar sholat, hendaklah kelompok yang pertama mengerjakan sholat 2 rakaat bersama imam dan 2 rakaat lagi dikerjakan sendiri. Sedangkan imam tetap berdiri, maksudnya di rakaat ketiga. Selanjutnya kelompok kedua datang yang belum sholat serta mengerjakan sholat bersama imam 2 rakaat. Dan imam tetap duduk di tahiyat terakhir, sedangkan kelompok tersebut menyempurnakan sholat mereka 2 rakaat lalu imam salam bersama mereka. Jelas? Baik. Tunggu jihad nanti pasti antum lebih paham. Lagi di medan perang menghadap musuh yang dipraktikin. Poin nomor 4. Jika tidak mungkin membagi pasukan tentara karena peperangan sedang berkecamuk dan situasinya sangat genting. Tadi kan kalau musuh lagi berhadapan, mereka lagi persiapan, belum ada saling menyerang. Sekarang bagaimana kalau perang lagi berkecamuk? Kita tidak mungkin bentuk seperti tadi. Ada poin sendiri. Kata beliau, jika kondisi peperangan berkecamuk dan situasinya pun sangat genting, artinya di sana saling serang, ini serang, kita sudah nggak tahu mana yang apa yang harus kita lakukan, sehingga tidak memungkinkan membagi pasukan tentara, maka hendaklah mereka sholat sendiri-sendiri dalam kondisi apapun, baik sambil berjalan atau berkendaraan, baik menghadap kiblat atau arah lainnya, dan mereka melakukannya cukup dengan isyarat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Hadis ini riwayat atau ayat ini disebutkan dalam Al-Baqarah 239. Juga sabda Nabi SAW, wa in kanu aktsara min dzalika falyusallu qiyaman wa rukbana. Jika mereka lebih banyak dari itu, maksudnya jumlahnya sangat banyak, jumlah pasukan 10.000, 20.000, 100.000 pasukan, hendaklah mereka sholat sambil berdiri dan berkendaraan. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 943. Karena udah nggak memungkinkan lagi sholat di situ ya. Nah, jadi sholatnya masing-masing. Adapun makna tanda kutip lebih banyak dari itu dalam hadis ya, di atas adalah ketika rasa takut lebih besar dan peperangan sedang berkecamuk sehingga bercampur baur dengan musuh. Jadi kita sholat semampunya. Ya. Bahkan pernah ada sahabat Nabi diutus oleh Nabi SAW. Ada di situ riwayatnya ya, di riwayat yang paling bawah itu. Nanti saya bacakan sebentar. Di poin nomor 5 dulu. Tentara Muslim yang sedang mengintai musuh atau tawanan yang melarikan diri. Bagi tentara Muslim yang sedang mengintai musuh, jadi kalau ada beberapa orang yang pemberani, coba mata-matain musuh di sana, dia berangkat, mereka berangkat, sehingga mereka berbaur dengan pasukan musuh. Bagaimana keadaan sholatnya? Sementara mereka di tengah-tengah pasukan musuh, gitu kan? Supaya tidak ketahuan kalau mereka Muslim. Bagi tentara Muslim yang sedang mengintai musuh dan ia merasa takut akan kehilangan jejaknya atau ia dikejar musuh dan merasa takut akan tertangkap, hendaklah ia sholat dalam kondisi apapun, baik sambil berjalan atau berkendaraan, baik menghadap kiblat ataupun arah yang lainnya. Begitu juga dengan orang yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya, binatangnya dan lain-lainnya. Hendaklah, maksudnya binatang itu tunggangannya, kalau zaman dulu orang pakai kuda misalnya,
Hendaklah mereka solat sebagaimana solat yang dilakukan saat dalam kondisi bahaya dan genting sesuai dengan keadaannya pada saat itu. Sebagaimana hal itu telah disinyalir dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 239. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian dalam keadaan takut atau bahaya maka solatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Contoh yang paling jelas adalah penutupan bahasan kita ini. Ya, di materi ke-9 ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan ini juga Abu Daud dan lafadznya Abu Daud ini nomor 1249. Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu melakukannya saat Rasulullah SAW mengutusnya untuk membunuh Al-Hudhali. Seraya berkata, maka aku melihatnya dan tibalah waktu sholat asar. Lalu aku merasa khawatir akan terjadi peperangan atau tipu daya antara aku dengan Al-Hudhali yang akan mengakhirkan sholat. Maka aku berjalan sambil sholat dengan isyarat sambil tetap mengawasinya. Riwayat lain menjelaskan Nabi SAW mengutusnya ke satu suku. Suku ini kebetulan pasukannya besar dan akan menyerang Madinah. Maka Nabi SAW, tradisi beliau kalau sudah dengar ada satu suku mau menyerang Madinah, beliau serang lebih dulu, gitu kan? Diserang lebih dulu. Dan beliau berusaha untuk membunuh pimpinannya. Ya, banyak terjadi dalam kisah seperti itu ya. Di antaranya kisah Al-Hudhali ini. Jadi Abdullah bin Unais diutus lalu kemudian dia pergi ke sana. Nabi SAW mengatakan pergilah. Dia pergi ke sana lalu dia berbaur dengan pasukan orang-orang kafir ini ya. Dia berbaur dalam 1-2 hari saja dia sudah menjadi orang kepercayaan. Kenal lihainya dia berbicara, dia menunjukkan kesetiaannya dan tidak kelihatan kalau dia muslim karena tidak sholat. Gitu kan? Orang-orang itu patokannya pasti sholat ini kalau muslim. Dia tahu tuh sholat kalau ditinggalkan bisa kafir, gitu kan? Maka mereka mengintai muslim dengan sholatnya. Pada saat dia sudah dipercaya, dia mengatakan aku pun tidur di dalam kemah orang ini. Ya karena dipercaya. Jadi sebagai pengawal khususnya gitu. Maka setelah aku dipercaya dan dia lagi tidur, maka aku pun memenggal lehernya. Setelah itu aku balik kepada Nabi SAW. Nabi SAW melihat dia terus tersenyum, mengatakan bagaimana misimu? Dia bilang sudah selesai ya Rasulullah. Bagaimana sholatmu? Pakai isyarat ya Rasulullah. Tapi kondisinya seperti ini. Di dalam kancah peperangan, di camp musuh, antum sendiri muslim, sedia ini 10.000 orang semuanya kafir. Ya, kalau antum ketahuan jadi masalah. Bukan di mobil, bukan di motor. Lagi naik motor kayaknya genting nih. Ya. Karena perjalanannya jauh lah salat. Kalau salat sunnah boleh. Salat sunnah Nabi SAW pernah salat sunnah di atas untanya ya. Maka beliau pun salat pada saat itu 8 rakaat di atas untanya. Kemanapun arah kiblat atau unta itu mengarah maka dia pun ya Nabi SAW tetap salat di atasnya waktu balik dari pembebasan kota Mekah. Allahu alam. Baik begitu saja insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambal amal kita pada hari kiamat dan semoga seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti diterima dengan pahala yang sempurna dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, besar ataupun kecil semua diganti oleh Allah dengan kemahamurannya menjadi pahala. Tidak selalu kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dan dalam hal ibadah agar umat Islam disatukan di bawah Al-Quran dan Sunnah dan semoga Allah melunasi utang negara ini dengan semudah-mudahnya dan membukakan rezeki dari seluruh penjurunya dan juga Allah karuniakan kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan juga bisa menyebarkan kemakmuran dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa dan di China yang sekarang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari satukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.